Halo semuanya, di beberapa menit ke depan kita akan bongkar tuntas sebuah metode praktis buat memprogram ulang mindset kita, buat ngebuka potensi diri yang jangan-jangan selama ini cuma terpendam. Pernah nggak sih ngerasa gitu? Mungkin Anda pengen lebih pede, atau mau berhenti ngerokok, atau jadi lebih rajin belajar. Secara sadar, Anda tahu banget apa yang harus dilakuin. Tapi kok rasanya ada bagian diri yang narik ke arah sebaliknya. Familiar banget kan? Nah, perang batin ini tuh bukan tanda kelemahan loh. Ini adalah konflik klasik antara apa yang secara logika Anda inginkan dan apa yang udah terprogram di pikiran bawah sadar lewat kebiasaan, emosi, dan pengalaman bertahun-tahun. Ternyata, ada loh sebuah jembatan yang bisa menghubungkan dua bagian pikiran ini buat menciptakan keselarasan yang kuat untuk berubah. Jembatan itu namanya hipnosis. Dan kita akan segera cari tahu cara kerjanya. Oke, sekarang kita bedah ya. Tapi sebelum itu, kita bersihin dulu deh beberapa kesalahpahaman umum. Coba lupakan dulu semua gambaran hipnosis yang pernah Anda lihat di film atau di pertunjukan panggung. Kan seringnya kita mikir kalau hipnosis itu bikin kita jadi kayak boneka, hilang kendali gitu. Faktanya, justru kebalikannya. Anda berada dalam kondisi kesadaran yang super fokus dan megang kendali penuh. Anda nggak akan pernah bisa dipaksa ngelakuin sesuatu yang bertentangan sama nilai-nilai Anda. Nah, ini kuncinya. Terapis atau pemandu hipnosis itu cuma fasilitator. Ibaratnya mereka itu tour guide di dalam museum pikiran Anda. Tapi tetap, Andalah yang memutuskan mau masuk ke ruangan mana. Anda pasti pernah ngalamin kan? Pas lagi nyetir di tol, fokus banget sama jalan, tiba-tiba nggak sadar udah ngelewatin beberapa kilometer. Pikiran sadar Anda rileks, tapi pikiran bawah sadar Anda yang waspada ngambil alih setir. Nah, itulah kondisi hipnosis. Rileks, fokus, dan alami banget. Terus apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Yuk kita bongkar sedikit cara kerja pikiran buat ngerti gimana keajaiban ini bisa terjadi. Anggap aja ini tuh CEO-nya otak kita. Dia yang bikin rencana, nganalisis masalah, dan pakai tekad. Dia bekerja pas kita lagi melek dan sadar penuh. Nah, kalau yang ini ruang mesinnya. Dia yang ngejalanin 90% hidup kita secara otomatis. Detak jantung, kebiasaan, reaksi emosi. Dan poin kuncinya di sini nih, dia nggak bisa bedain mana pengalaman nyata dan mana imajinasi yang super jelas. Disinilah hipnosis masuk, dia jadi jembatan untuk sementara waktu nenangin si CEO yang analitis dan sering kritis itu, supaya kita bisa ngobrol langsung sama ruang mesin buat nginstal program-program baru yang lebih positif. Kalau kita lihat dari sisi sainsnya, ya pas kita lagi rileks dan masuk ke kondisi hipnosis, gelombang otak kita itu melambat dari kondisi beta yang sibuk ke kondisi alfa yang lebih tenang dan fokus. Dan di kondisi alfa ini, pikiran kita jadi, dengerin ya, 200 kali lebih gampang nerima sugesti positif. Jadi poin pentingnya adalah, ini tuh golden hour-nya, waktu emas buat melakukan perubahan dari dalam. Oke, jadi kalau jalurnya udah kebuka, apa aja sih yang bisa kita upgrade? Potensinya luas banget, dari mulai kesehatan fisik sampai performa puncak. Banyak banget penelitian klinis yang nunjukin hipnosis itu efektif banget di bidang kesehatan. Dari ngebantu pasien kanker ngurangin mual karena kemoterapi, sampai bikin proses persalinan jadi lebih nyaman. Ini bukan sulap ya, ini tuh sains tentang gimana pikiran bisa ngaruh ke badan. Nggak cuma soal kesehatan loh, hipnosis ini alat yang luar biasa buat pengembangan diri. Mau berhenti merokok? Bisa. Kita bisa tanamkan sugesti kalau Anda itu seorang non-perokok. Grogi pas ngomong di depan umum? Kita bisa program perasaan tenang dan percaya diri. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung praktek. Ini ada teknik simple yang bisa Anda coba sendiri di rumah buat mulai ngerasain manfaatnya dan bikin perubahan. Gampang banget kok prosesnya. Yuk kita coba pelan-pelan. Pertama, tentukan satu tujuan yang spesifik. Misalnya, saya merasa tenang dan percaya diri saat presentasi. Kedua, cari posisi yang nyaman. Terus, mulai fokus ke nafas Anda. Rasain pas Anda narik napas dalam, bawa ketenangan masuk, dan hembuskan pelan-pelan. Lepasin semua ketegangan. Ketiga, sambil terus napas rileks, ulangin sugesti Anda di dalam pikiran. Bayangin, rasain seolah-olah itu udah kejadian. Cukup lakuin ini sekitar 10 menit. Terakhir, pas Anda udah siap, hitung pelan-pelan dari 1 sampai 3, terus buka mata Anda, dan bawa perasaan positif tadi. Kalau Anda bingung mau mulai dari sugesti apa, coba deh pakai afirmasi klasik dari Emil Coué ini. Ini sugesti umum yang simple tapi kuat banget buat memulai perjalanan upgrade diri Anda.
Nah, sebelum kita akhiri sesi ini, ada satu poin terakhir yang super penting untuk dipahami tentang semua proses ini. Ini dia intinya. Bahkan saat Anda dibantu seorang terapis, mereka itu nggak menghipnotis Anda. Mereka cuma ngebimbing Anda buat menggunakan kemampuan alami pikiran Anda untuk menghipnotis diri sendiri. Kekuatan ini tuh udah ada di dalam diri kita dari lahir. Kemampuan buat fokus, buat berimajinasi, buat mengarahkan pikiran. Self-hypnosis itu cuma cara kita make kemampuan itu dengan sengaja dan terarah. Coba deh, renungin sebentar. Anda itu programmer buat pikiran Anda sendiri. Anda yang pegang keyboard untuk sistem operasi di kepala Anda. Anda bisa pilih program apa yang mau dijalankan. Jadi, pertanyaan terakhirnya begini. Kalau hari ini Anda punya kekuatan buat nulis ulang satu baris kode di pikiran Anda, kira-kira baris mana yang akan Anda pilih untuk diubah? Jawabannya ada di tangan Anda.